Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Vicky yang kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan bulat. Nah, kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang konsep, lalu penjumlahan dan pengurangan, dan kali ini itu yang akan dibahas adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebetulnya untuk konsep rumus atau aturan bilangan bulat secara umum itu masih sama seperti di penjumlahan dan pengurangan. Nah, biar lebih paham lagi, tolong diperhatikan, tolong fokus pada saat Bu Vicky menerangkan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, di perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada sebuah aturan, dan sebetulnya aturan ini tuh sama berlaku untuk perkalian dan pembagian. Bagaimana samanya? Nah, di sini perhatikan, apabila ada bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasil akhirnya akan positif. Apabila bilangan negatif dikali bilangan negatif, nanti hasil akhirnya akan positif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya akan menjadi negatif. Dan bilangan negatif apabila dikali dengan bilangan positif, hasilnya akan negatif. Aturan itu juga berlaku untuk pembagian. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, kalian bisa memperhatikan ya, kalau di antara perkalian dan pembagian itu sama konsepnya. Ya, jadi apabila ada tanda yang sama dikalikan maupun dibagikan itu hasilnya akan positif. Sedangkan apabila tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, apabila dikalikan maupun dibagi itu hasilnya akan menjadi negatif. Nah, biar langsung praktek, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Mohon difahami betul-betul ya. Fokus. Oke? Nah, di sini ada soal yang pertama itu adalah negatif 6 dikali 4. Atau 4 ini kan nilainya positif ya. Jadi untuk perkalian dan pembagian kita itu yang diurus pertama adalah tandanya dulu. Yang ini tandanya negatif, yang 4 tandanya positif. Negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif gitu kan. 6 dikali 4 itu hasilnya 24. Seperti itu. Mudah kan? Jadi kita selesaikan dahulu tandanya, baru kita selesaikan angkanya. Seperti itu. Oke, kita next ke nomor yang kedua. Ini kan 8 itu positif ya. Jadi positif dikali negatif karena tandanya berbeda sehingga hasilnya negatif. 8 kali 3 hasilnya sama yaitu 24. Oke, next, negatif 9 kali negatif 5. Negatif kali negatif berarti hasilnya positif. 9 kali 5 itu hasilnya 45. Oke, karena ini positif sehingga tanda positifnya tidak perlu ditulis. Ya, di matematika itu tanda positif nggak perlu ditulis. Untuk hasil yang positif maksudnya. Nah, lalu ini 20 dibagi 4 kan ini bilangan cacah biasa ya. Jadi 20 dibagi 4 kan sudah otomatis hasilnya itu 5. Nah, lalu ada negatif 18 dibagi 3. Jadi ini negatif bertemu dengan positif. Negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. 18 bagi 3 itu hasilnya. Nah, seperti itu. Mudah ya. Lalu negatif, 24 dibagi negatif 6. Berarti kan ini 24-nya bertanda positif kan. Jadi positif dibagi negatif hasilnya negatif. Betul, karena tandanya berlawanan atau berbeda sehingga hasilnya negatif. 24 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 4. Sehingga 24 dibagi negatif 6 itu hasilnya negatif 4. Negatif 32 dibagi negatif 8. Nah, kita selesaikan dulu tandanya. Negatif dibagi negatif itu positif. 32 dibagi 8 itu hasilnya 4. Seperti itu. Gimana? Mudah kan? Sudah bisa dipahami tentang penyelesaian soal perkalian dan pembagian bilangan bulat? Oke, nanti kalian bisa mencoba di angka-angka yang lain ya, atau bisa cari soal-soal lain yang ada di internet maupun di buku matematika. Oke, next. Nah, di sini akan ada pembahasan mengenai soal cerita perkalian dan pembagian bilangan bulat.
Untuk soal yang pertama, suhu di dalam kulkas mula-mula negatif 4. Oke, saat listrik padam, suhu di kulkas naik 2 derajat setiap 10 menit. Oh, di sini tuh ada keterangan setiap 10 menit suhunya itu naik 2 derajat. Berapa suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Nah, kalau di sini itu tuh ada beberapa cara. Kalau cara manualnya kalian harus menghitung dulu. Ini kan ada keterangan bahwa suhunya naik 2 derajat setiap 10 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa suhu setelah 30 menit. Jadi kita hitung dulu nih dari 10 ke 30 menit itu teh berapa kali. Oh, ternyata dari 10 ke 30 itu kan sebesar 3 kali ya, atau bisa kita gunakan konsep 30 bagi 10 itu sama dengan 3. Jadi kita bisa tuliskan untuk cara yang pertama, negatif 4 ditambah. Kan naik ya, karena naik kan berarti ditambah. Ada keterangan naiknya itu 2 derajat. Karena ini naiknya kan 3 kali. 30 menit kan naiknya 3 kali ya, karena 1 kali naik kan 10 menit. Berarti kita bisa menghitung 3 dikali 2. Kenapa 3? Karena dia sebanyak 3 kali naik. Terhitung dari 30 menit dibagi 10 menit ya. Nah, dikali berapa? 1 kali naik. 1 kali naik itu 2 derajat. Jadi kita selesaikan dulu negatif 4 ditambah 3 kali 2 kan 6. Gitu kan. Jadi negatif 4 ditambah 6 atau hutang 6 dibayar negatif 4 dibayar 6. Hutang 4 bayar 6 berarti hasilnya adalah 2. Ini kembali lagi ke konsep penjumlahan dan pengurangan di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan cara begini bingung, oke, kita bisa menggunakan cara yang mungkin lebih sederhana. Jadi di situ kan tadi ada keterangan naik 2 derajat setiap 10 menit. Ya, karena 30 menit kan berarti naiknya 3 kali nih. 3 kali ya. Nah, berarti kita hitung dari negatif 4, naiknya berapa? Naiknya 2 atau ditambah 2. Jadi kita bisa bikin dari negatif 4 ditambah 2 gitu kan. Dari negatif 4 ditambah 2 berarti berapa nih? Jadi 2 gitu kan. Bentar. 2 gitu kan, karena ini ditambah 2. Ini kan baru naik 1 kali. Sekarang untuk kenaikan yang kedua. Salah, negatif 4 naik 2. Oh, berarti ini masih negatif 2. Maaf, keliru. Nah, lalu dari negatif 2 naik lagi 2 derajat. Berarti jadi 0 gitu kan. Ya. Lalu dari 0 naik lagi 2 derajat. Berarti menjadi 2. Oh, berarti setelah mengalami 3 kali kenaikan ya, ternyata suhu akhir kulkas setelah 30 menit itu sebesar 2 derajat Celcius. Hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Bebas. Manapun yang menurut kalian itu mudah. Oke? Next. Oke, di sini soal cerita yang terakhir yaitu adalah tentang sebuah kompetisi matematika. Aturan skornya adalah benar mendapatkan nilai 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab itu negatif 1. Dari 40 soal, Budi menjawab 30 soal dengan benar, 5 soal salah. Berapa total skor Budi? Jadi kita amannya adalah kita merinci dulu ya. Dari 40 soal nih. Dari 40 soal. Yang pertama itu 30 soal benar. 30 soal benar. Nah, berarti kita hitung dulu dari 30 yang benar dikali skor benar itu 4. Berarti hasilnya adalah 30 kali 4 itu kan 120. Lalu yang kedua itu dia salahnya 5 ya. 5-nya salah. Nah, berarti 5 dikali skor salah itu kan negatif 2. Jadi 5 dikali negatif 2 sama dengan positif kali negatif itu negatif. 5 kali 2 itu 10 gitu kan. Lalu yang terakhir, walaupun di sini nggak ada keterangannya, tapi kan ada
keterangan bahwa yang Budi kerjakan itu hanya 30 benar, 5 soal salah. Sedangkan semua soal itu ada 40. Jadi ini yang Budi kerjakan kan berarti baru 35 kan? 30 ditambah 5. Berarti berapa yang belum dikerjakan sama Budi? Betul, ada 5 soal tidak dijawab. Nah, karena Budi tidak menjawab 5 soal, berarti kita juga menghitung. Kalau tidak dijawab itu kan skornya negatif 1. Jadi 5 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 5. Betul. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja untuk mencari total skor Budi. Oke. Sekarang cara cepatnya adalah karena kan tadi itu udah dijelaskan bahwa positif ketemu negatif kan negatif ya. Jadi gampangnya adalah 120 dikurangi 10 dikurangi 5. 120 dikurangi 10 kan 110. 110 dikurangi 5 itu 105. Sehingga skor total yang diperoleh Budi adalah sebesar 105. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami penjelasan dari Bu Vicky? Semoga yang sudah Bu Vicky share mulai dari konsep bilangan bulat, penjumlahan pengurangan sampai yang sekarang itu perkalian dan pembagian bisa membantu kalian belajar di rumah, bisa memudahkan kalian memahami kembali konsep dan juga aplikasi dari bilangan bulat. Ya, nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di video ini itu atau kalian bisa mencari soal yang lain baik itu di internet maupun di buku paket ya. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memudahkan kalian belajar ya. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat sama kalian bisa di slow motion dulu ya atau di back terus sampai kalian memahami soal yang sedang dijelaskan. Seperti itu ya. Oke, maaf dan terima kasih untuk semuanya. See you in next video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.